ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد أيها الإخوة أعزني الله وإياكم أجمعين InsyaAllah Tabaraka wa Ta'ala kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang salafun salih di dalam menghadapi bulan Ramadan. Dan Alhamdulillah kita sudah membahas dua amalan atau dua teladan para salafun salih, baik di dalam membaca Al-Quran, kemudian yang kedua di dalam bersedekah, di dalam kedermawanan mereka ketika memasuki bulan Ramadan. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, insyaallah tabaraka wa taala di sore yang berbarakah ini kita akan melanjutkan tentang teladan salafun salih di dalam beribadah di bulan Ramadan, yaitu di dalam beribadah berupa salat tarawih. Para ulama menyebutkan as-salaf wal qiyam fi Ramadan, tentang keadaan para salaf di dalam menunaikan salat tarawih. Kita baca beberapa kisah dari para salafun salih, dari orang-orang terdahulu yang saleh, tentang bagaimana semangat mereka di dalam menunaikan salat tarawih. Dan sebelum kita lanjutkan, bahwasanya yang harus kita ketahui bersama bahwasanya salat tarawih di bulan Ramadan memiliki fadilah yang sangat besar, yang mana kata Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, "Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang salat tarawih kemudian penuh dengan keimanan dan semata-mata penuh dengan keikhlasan kepada Allah, dia melakukan salat tarawih dengan penuh keimanan, dengan penuh kekhusyuan, dengan menjaga adab-adabnya, lalu dia juga ikhlas kepada Allah di dalam menunaikannya, maka apa kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosanya yang telah berlalu. Maka ini fadilah, ini keutamaan yang sangat besar di dalam ibadah salat tarawih, ya, khususnya bagi makmum. Maka makmum yang istiqamah salat berjamaah di belakang imam, yaitu salat tarawih sampai selesai, maka dia akan memiliki atau mendapatkan keutamaan yang sangat besar, yaitu seperti orang yang salat satu malam penuh. Dan itu sangat berat untuk kita lakukan. Tapi jikalau kita mau bersabar, salat di belakang imam, yaitu salat tarawih sampai imam salam, maka kita akan mendapatkan pahala seperti orang yang salat malam atau salat satu malam penuh. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innahu man qama khalfal imami hatta yansarifa kutiba lahu qiyamu lailatin." Demikianlah sesungguhnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang berdiri di belakang imam salat tarawih sampai imam itu selesai, sampai imam itu salam, maka Allah catatkan baginya pahala seperti mereka yang salat satu malam penuh. Ikhwani fi din, azani Allah wa iyyakum. Adapun teladan orang-orang saleh terdahulu di dalam kisah atau di dalam menunaikan salat tarawih, ada sebuah kisah yang sangat luar biasa. Ya, yang sangat luar biasa. Disebutkan oleh Imam Al-Dhahabi rahimahullahu taala tentang seorang ulama bernama Abu Muhammad rahimahullahu taala. Beliau mengatakan, annahu adraka ramadhana sanata 27 wa 400 di Baghdad. Al-Imam Al-Dhahabi menyebutkan bahwasanya Abu Muhammad rahimahullah, beliau mendapati Ramadan pada tahun 472 Hijriah di negeri bernama Baghdad atau di kota Baghdad. Fa shalla bin nasi tarawih fi jami'i syahri, fa kana idza faraghaha la yazal yusalli fil masjid ila al-fajr. Subhanallah. Perhatikan baik-baik.
Abu Muhammad rahimahullah, beliau senantiasa menjadi imam salat tarawih bersama manusia. Tapi ketika selesai salat tarawih, beliau tidak pulang, tapi beliau meneruskan salat, ini salat sunnah, salat malam, sampai datang waktu subuh. Fa idza shalla, dan apabila beliau selesai dari salat subuh, darasa ashabahu, beliau mengajar. Jadi di malam hari beliau salat semalam penuh, kemudian di pagi hari beliau habiskan untuk apa? Mengajar manusia. Lalu apa kata beliau? Wa kana yaqul lam adha' jambi lin-naumi fi hadha asy-syahri lailan wala nahara. Subhanallah. Perhatikan baik-baik apa kata beliau? Aku tidak meletakkan pundakku ini untuk tidur di bulan Ramadan ini, baik malam hari ataupun siang hari. Artinya malam hari beliau gunakan untuk ibadah, siang hari beliau gunakan untuk mengajar. Sehingga beliau tidak memperbanyak tidurnya. Demikianlah kata Allah Subhanahu wa taala tentang mereka ahli surga. Siapa mereka kata Allah? Kata Allah Subhanahu wa taala, tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Lambung-lambung mereka itu jauh dari tempat tidurnya. Mereka memohon, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan merasa takut dan merasa berharap kepada Allah. Ini mereka orang-orang yang dijanjikan dengan surga adalah mereka yang jauh dari tempat tidurnya ketika malam, yaitu mereka yang menghabiskan malamnya untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fi din, a'azani Allah wa iyyakum ajma'in. Bahkan disebutkan di dalam sebuah hadis, disebutkan dalam sebuah hadis bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu taala an pernah memerintahkan kepada Ubay bin Ka'ab, kemudian pula Tamim Ad-Dari radhiyallahu taala anhum untuk mengimami manusia salat tarawih. Lalu apa yang terjadi? Disebutkan fakana al-qari'u yaqra'u bil mi'aini. Dan dua sahabat ini kalau mengimami salat tarawih, maka beliau mengimami salat tarawih dengan 200 ayat. Sampai 200 200 ayat. Bahkan apa yang dikatakan? Hatta kunna na'tamidu 'ala al-'ashiyya. Bahkan kami ini sampai salatnya itu dalam keadaan bersandar ke tongkat kami. Kenapa? Min tulil qiyam, karena terlalu panjangnya salat tarawih itu. Wa ma kunna nansarifu illa fi furu'il fajri, dan kita tidak keluar dari salat tarawih, keluar dari masjid kecuali ketika fajar sudah mau datang. Udah mau subuh baru selesai. Subhanallah. Lihat bagaimana semangat para salafun salih di dalam menunaikan salat tarawih di bulan Ramadan. Sampai-sampai membaca di dalam salat tarawih itu 200 ayat. Bahkan kita sebutkan kemarin bagaimana Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah menghatamkan Al-Quran di dalam salat tarawihnya berapa? 3 hari. Artinya satu hari membaca berapa juz? 10 juz. Disebutkan ada ulama lain menghatamkan Al-Quran di dalam salat tarawih selama 10 hari. Artinya satu kali tarawih dia membaca berapa juz? 3 juz. Bahkan ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum ajma'in. Kalau ini mungkin imamnya kuat, tapi kan mungkin makmumnya ngomel-ngomel gitu ya. Kayak yang terjadi sekarang. Imamnya mungkin kuat semangat, tapi makmumnya ngomel-ngomel. Baik, perhatikan baik-baik perkataan ini. Ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum ajma'in. Berkata sebentar. Berkata Nafi' ibnu Umar ibnu Abdullah, beliau mengatakan, sami'tu ibnu Abi Mulaikah yaqul, kuntu aqumu bin nas fi syahri Ramadan fa aqra'u fi raq'ah alhamdulillahi fatir, surah Fatir wa nahwiha wa ma yablughuni anna ahadan yastazqilu dhalik. Subhanallah. Perhatikan baik-baik.
Tadi kan imam ya, mungkin imamnya yang semangat tapi makmumnya mungkin ngomel dan seterusnya. Perhatikan baik-baik perkataan Nafi' bin Umar bin Abdullah rahimahullah. Beliau mengatakan, aku mendengar Ibnu Abi Mulaikah mengatakan, aku menjadi imam salat tarawih di bulan Ramadan dan aku membaca di dalam satu rakaat surah Fatir. Surah Fatir kira-kira kurang lebih 3 lembar. Atau 3 lembar kurang dikit, atau 3 lembar lebih sedikit. Kurang lebih segitu, 3 lembar. Itu surah apa? Surah Fatir. Ya. Maka perhatikan baik-baik apa kata beliau, aku membaca di dalam satu rakaat kira-kira 3 lembar. Lalu apa kata beliau? Wa ma yablughuni anna ahadan yastadqilu dzalika. Dan aku tidak pernah mendengar ada orang yang protes dengan hal itu. Ini untuk makmum. Ya. Lihat bagaimana para ulama terdahulu. Lihat bagaimana orang-orang saleh terdahulu. Ketika mereka salat tarawih kemudian mendapati imam bacaannya panjang, mereka bersabar. Mereka tidak pergi dari imamnya karena mereka tahu kalau mereka pergi mereka tidak akan mendapatkan fadilah berupa apa? Pahala seperti salat 1 malam penuh. Dan subhanallah, memang ini ikhwani fi din azani Allah yakum. Ingat perkataan Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala an. Ketika beliau mengatakan fala taj'al yauma shaumika wa yauma fitrika sawaa. Jangan engkau jadikan antara hari di mana engkau berpuasa dengan hari engkau berbuka sama. Maka kalau ketika di bulan Ramadan, di luar bulan Ramadan kita salat mungkin yang ringan-ringan, masa ketika masuk Ramadan kita masih ngomel kalau imam bacanya panjang? Maka ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum ajma'in. Kemudian yang terakhir, kita tidak bahas panjang tentang bagaimana teladan para salaf, tapi ada satu permasalahan penting yang dipertanyakan hal ini tentang hukum salat tarawih dengan bilangan tertentu. 11 rakaat, 13 rakaat, kemudian berapa? 23 rakaat dan seterusnya. Karena subhanallah, ada seorang dai yang terkenal yang dianggap alim oleh kebanyakan manusia, dia berani mengatakan bahwasanya salat tarawih 11 rakaat tidak dikenal dari masa Nabi, masa para sahabat, bahkan para ulama tidak menyebutkan sama sekali di dalam kitab mereka, kecuali yang pertama kali menyebutkan Al-Imam As-San'ani, kata beliau, dan itu disebabkan karena tercampur baurnya antara mazhab Ahlussunnah dengan mazhab Syiah. Na'udzubillah min dzalik. Kita berlindung kepada Allah dari kebodohan ini. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum ajma'in. Kita bahas sekarang tentang apakah salat tarawih 11 rakaat itu ada dalilnya. Maka Aisyah radhiyallahu taala anha, ummul mukminin radhiyallahu taala anha pernah ditanya tentang bagaimana salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam di malam hari ketika bulan Ramadan. Apa salat di malam hari ketika bulan Ramadan? Ya salat tarawih. Maka apa kata Aisyah radhiyallahu taala anha? Ma kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi ala 11 rak'atan. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menambah di bulan Ramadan atau di luar bulan Ramadan lebih dari 11 rakaat. Artinya ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, 11 rakaat ini yang senantiasa dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian lalu bagaimana dengan perkataan bahwasanya tidak ada disebutkan oleh para ulama ya jumlah 11 rakaat kecuali perkataan Al-Imam As-San'ani rahimahullahu taala? Maka jawabannya benar, yang dilakukan oleh Umar bin Khattab memang 23 rakaat. Yang dilakukan oleh Umar bin Khattab adalah 23 rakaat. Namun ada riwayat lain dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu bahwasanya beliau memerintahkan para sahabat salat tarawih dengan 11 rakaat. Dan beliau mengatakan, dan imam membaca dengan ayat ratusan jumlahnya. Tadi disebutkan hanya 200, ini ratusan, lebih dari 200.
Bahkan kami itu sampai bersandar di atas tongkat-tongkat kami karena sebab panjangnya bacaan imam, dan kita tidak selesai dari salat tarawih kecuali ketika datangnya fajar, atau dekat dengan fajar. Perhatikan bagaimana perkataan bahwasanya Umar bin Khattab memerintahkan Ubay bin Ka'ab untuk mengimami salat tarawih, jumlahnya 11 rakaat. Ikhwani fi din, azani Allah wa iyyakum. Lalu bagaimana dengan pendapat para ulama? Memang benar, jumhur para ulama, mayoritas para ulama mengatakan bahwasanya yang disunnahkan salat tarawih itu 23 rakaat. Itu menurut mayoritas para ulama. Namun ikhwani fiddin azani Allah wa yakum, tidak dibenarkan bahwasanya 11 rakaat hanya ada di dalam kitab As-San'ani atau Imam As-San'ani rahimahullah, dan sebelum-sebelumnya tidak ada. Subhanallah, ini perkataan yang sangat keji. Kita kembali kepada pembahasan kita. Apakah benar bahwasanya jumlah tarawih 11 rakaat hanya disebutkan oleh Imam As-San'ani di dalam kitabnya dan tidak dikenal oleh ulama-ulama yang terdahulu? Ada sebuah perkataan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitab beliau Al-Ikhtiyarat. Beliau mengatakan, kita baca terjemahannya saja untuk menyingkat waktu, dan salat tarawih jikalau dilakukan seperti mazhab Abu Hanifah, Asy-Syafi'i dan Ahmad, yaitu 20 rakaat, atau seperti Imam Malik yaitu 36, 13 atau 11 rakaat, maka sungguh dia telah melakukan kebaikan atau benar perbuatan itu. Perhatikan, beliau menyebutkan bahwasanya para ulama mereka berselisih tentang jumlah yang paling afdal. Ada yang menyebutkan 23, ada yang 36, ada yang 13, ada yang 11. Tapi apa kata beliau? Yang melakukan salah satu daripada jumlah itu, maka dia benar. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Ahmad bahwasanya tidak ada patokan di dalam jumlah salat tarawih, sehingga sedikit atau banyaknya rakaat tergantung pendeknya atau panjangnya sebuah bacaan. Kita perhatikan baik-baik. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah lahir tahun 661 Hijriah. Perhatikan baik-baik, ini penutup. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah lahir 661 Hijriah, wafat 728 Hijriah. Al-Imam As-San'ani lahir 1099 Hijriah, wafat 1182 Hijriah. Artinya Al-Imam As-San'ani lahir sebelum wafatnya atau setelah wafatnya Ibnu Taimiyah, dan Ibnu Taimiyah sudah menyebutkan 11 rakaat di dalam salat tarawih. Oleh karena ini ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum, maka ada sebuah wasiat dari Al-Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah bahwasanya tidak boleh diributkan mau 11 atau 23, semuanya sama-sama benar. Tidak boleh saling membid'ahkan di dalam hal itu, dan tidak boleh saling menghujat antara yang satu dengan yang lain. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.